Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Di Radio Jurig kali ini kami mau bercerita, yaitu pada pukul 15.21 aku meninggal. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini kisah nyata dari anak SMA yang duduk di bangku paling depan, yang memiliki judul yaitu Aku Meninggal Pukul 15.21. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Langsung saja aku perkenalkan, namaku Rasela. Panggil saja aku Rasel. Begitulah caraku memperkenalkan di depan kelas. Aku murid baru kelas 10. Aku langsung duduk di bangku kosong di paling depan yang ditunjuk oleh guru yang selama ini mendampingiku. Entah kenapa aku menjadi pusat perhatian. Setelah aku duduk di bangku ini, aku merasakan ada kejanggalan di bangku ini. Hai, salam kenal. Aku Tris, sapa perempuan tidak terlalu cantik yang duduk di sebelahku. Tapi aku orang yang tak suka banyak bicara. Bahkan aku tak punya teman yang mau diajak bicara. Semua menganggap aku aneh. Begitupun dengan saat ini. Saat ini aku sendiri di dalam kelas yang sangat suram ini. Karena semuanya keluar untuk beristirahat, dan aku memang lebih suka menyendiri. Tris yang sendiri tadi keluar masuk kelas dengan melontarkan berulang-ulang pertanyaan yang sama kepadaku. Apakah kau tak bosan di dalam kelas? Ayo keluar, kata Tris. Sampai aku bosan mendengarnya. Karena aku tak pernah suka orang yang berusaha akrab, atau kau yang akan kucongkel matanya. Haha. Tiba-tiba ada suara yang bergema di telingaku. Siapa tadi? Mataku menyisiri seluruh isi ruangan, tapi tak kutemui siapapun di sini kecuali aku. Dan kenapa diminta tolong? Siapa yang telah mencongkel matanya? Ah, sial. Tiba-tiba aku bergidik ngeri mendengar jeritan itu. Entah kenapa, kali ini aku merasa sedikit takut, karena aku memang tak pernah percaya yang namanya hantu. Meskipun aku yang suka hal-hal yang berbau negatif, tapi sekilas tadi aku mendengar bisikan anak-anak bahwa bangku yang kududuki ini adalah bangku mata setan, katanya. Dan baru sekarang ini aku mengalami. Sudah 2 hari aku mendengarnya, dan dengan kalimat yang sama. Dan anehnya lagi, pada jam yang sama suara itu terus muncul, yaitu tepat pada jam 15.21. Dan aku ingin pada hari ini aku harus menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang sudah memenuhi otakku. Sesekali aku melihat jam putih yang sangat seram di atas papan tulis.
Entah kenapa aku berulang kali melihatnya, seakan-akan aku menantikan sesuatu. Ya, memang benar. Aku memang menantikan sore itu, dan paling penting aku menantikan suara itu lagi. Tris dari tadi mengajakku keluar dari kelas yang suram ini, tapi aku harus tetap berada di kelas ini. Aku harus menunggu. Itu kalimat yang kulontarkan pada temanku. Meskipun Tris tampaknya tak mengerti apa yang kubicarakan, dia akhirnya pergi meninggalkan aku juga. Saat itu jam putih itu melotot padaku, seolah dia menunjukkan suara itu pasti datang dan hanya untukku. Pada pukul 15.11 aku melihat jam putih itu lagi. Saat aku menyadari aku harus ke kamar mandi sebentar. Jam 15:18 saat aku kembali ke kelasku dan duduk di sebelah Tris yang melihatku seperti orang bingung, dan dia datang. Bukan dia, tapi dia guru yang sekaligus kepala sekolah telah memasuki ruangan kelasku. Mendahului suara aneh itu, aku pun gelisah lalu, Rasel, kau belum tahu kan aku selama ini berada di dekatmu. Sangat dekat. Aku ingin matamu, Rasel. Aku ingin mengambilnya darimu. Mata yang indah, dan itu milikku. Aku akan membuatmu menyongkel matamu. Seperti yang aku harapkan. Dia datang. Suara itu datang dan menyampaikan pesan mengerikan di telingaku. Mata. Kenapa? Apa maksudnya? Mengapa dia harus mengambil mataku? Siapa dia? Kata Rasel. Pulang dari sekolah, aku memasuki kamarku yang gelap. Aku pun tak peduli mama yang sendiri tadi memanggilku. Di dalam kamar, aku mendekati cermin yang menempel di tembok sudut kamar. Bercat hitam meski gelap, tapi aku menyukainya. Dan sifat-sifat anehku itu yang membuatku tak punya teman, karena memang tak ada yang mau berteman denganku. Menurut mereka aku aneh karena aku suka menyendiri. Tapi ya sudahlah, aku tak terlalu mementingkan hal yang seperti itu. Aku terus memandang diriku dalam cermin, dan aku mendekatkan wajahku ke cermin. Aku terus menatapnya, tapi tunggu dulu, kenapa aku? Wajahku, mataku hilang, mengapa? Siapa dia sebenarnya? Tiba-tiba saja aku tersadar dari lamunan yang menyeramkan itu. Aku bersyukur bahwa tadi hanyalah hayalan, tapi mengerikan juga rasanya melihat lubang yang seharusnya terisi oleh pupil mata berubah menjadi lubang hitam yang menyeramkan. Rasel, itu aku yang menggambarkan diriku dalam cermin barusan. Kamu ingin tahu siapa aku dan kenapa aku ingin matamu. Matamu indah, Rasel. Aku suka matamu. Aku juga mempunyai mata seperti itu dulu, tapi telah diambil. Dan suara itu terdengar lagi. Aku kini masih di depan cermin. Dan saat aku berbalik, kamu tahu apa yang terjadi? Dia, hantu itu, pemilik suara itu, ada di depanku. Berani sekali dia menampakkan dirinya di depanku dengan wujud yang sangat menjijikan. Biar ku beritahu padamu bagaimana wujudnya. Dia tinggi hitam, kulitnya meleleh,
dan ada banyak ulat yang menjadi aksesorisnya. Aksesoris tubuhnya yang mengeluarkan bau anyir dan busuk. Wajahnya koyak, mulutnya lebar, dan memuntahkan cairan yang kuning. Yang menjijikan dan pada inti yang paling penting, dia, oh tidak, matanya hilang. Tapi aneh, wajahnya menggambarkan kesedihan. Aku berusaha tenang melihatnya, meskipun aku saat ini merasakan perutku mual-mual. Dia tersenyum, melecehkan kepadaku. Siapa kamu? Dan mengapa kamu menginginkan mataku? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Dia terus menatapku. Aku hanya mencari perhatianmu, Rachel. Aku ingin bisa basa-basi denganmu. Apakah hantu ini tak tahu kalau aku orang yang tak suka basa-basi? Aku menggerutu dalam hati. Aku baru menyadari kalau sekarang aku sedang berbicara dengan hantu. Aku temanmu juga, Rachel. Tiba-tiba dia mulai bicara. Aku juga satu kelas denganmu. Bahkan bangku yang kau duduki sekarang adalah bangkuku, dan tempat aku dibunuh olehnya. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi makin menyeramkan. Dan sebelumnya aku masih terpaku dengan kondisiku yang masih berhadapan dengannya. Dan dia mulai melanjutkan ceritanya. Temanmu Tris, dialah yang menyebabkan aku begini. Dia mencongkel mataku, dan kau tahu dia apakah bola mataku yang sudah dia congkel? Aku tidak menjawab karena aku memang tidak ingin menjawab pertanyaannya. Biarlah aku dengarkan saja. Lalu dia injak bola mataku yang sudah dia congkel. Aku meraung kesakitan, dan sebelum itu dia mengikat tubuhku di bangkuku. Dia menumpahkan air raksa yang panas pada tubuhku. Semua kulitku meleleh, tapi dia menertawakanku dengan rasa tidak bersalah. Dia ingin menginjak-injak tubuhku. Saat itu aku berusaha menjerit, tapi tak ada gunanya mulutku. Dia sumbat menggunakan kain. Aku dibanjiri darah. Aku meronta-ronta, tapi dia malah menendangku. Dan untuk yang terakhir kalinya, dia mencambuk tubuhku dengan sabuk hitam yang selalu dia gunakan. Sangat sakit, Rachel. Dan kamu tahu mayatku dikuburkan di mana? Dia menyeretku ke belakang sekolah, dan dia menguburku di bawah pohon beringin itu. Cukup, kini aku yang akan memulai bicara. Sedari tadi kau menyadari yang kuajak bicara adalah hantu yang biasanya ditakuti semua orang. Tapi kini aku menyadari sesuatu. Wajahnya berubah menjadi cantik, sangat cantik. Aku mencoba mendekati hantu itu dan menyadari bahwa matanya persis seperti mataku, lentik, hitam. Itukah sebabnya? Aku mulai mengajukan pertanyaan. Ya, benar, Rachel. Mataku dan matamu sama. Karena itu aku memilihmu. Oh, dia menjawab pertanyaanku dengan cepat. Tapi apa sebabnya Tris membunuhmu? Tiba-tiba aku penasaran. Tris membenci diriku karena aku kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Aku bertanya, kenapa guru bermuka masam itu ikut dalam masalah ini?
Ya, kepala sekolah memberiku perhatian lebih padaku karena aku selalu menjadi yang nomor satu di kelas. Dan kepala sekolah selalu mengatakan kalau mataku indah. Oh, jadi karena itu guru yang sekaligus kepala sekolah itu selalu menatapku. Ya Rasel, karena dia merasakan ada diriku dalam dirimu. Kapan kau dibunuh? Bagaimana bisa Tris menghilangkan jejakmu yang penuh dengan darah saat itu? Pada awal libur musim dingin, Tris mengirimku sebuah pesan. Dia memintaku menemuinya sore hari nanti di kelas, dengan alasan merayakan ulang tahunnya. Saat aku di kelas, Tris dan 3 temannya mengikatku di tempat dudukku dan mereka mulai menyiksaku, dan tepat pada jam 15.21 aku meninggal. Dan karena itu aku berusaha padamu tepat pada jam yang sama di mana aku menghembuskan napas terakhirku, untuk menghilangkan bekas perbuatan keji yang mereka lakukan. Mereka mengepel lantai dengan salju sehingga lantai kelas nampak bersih seperti biasanya. Lalu orang tuamu? Saat orang tuaku khawatir karena aku tidak pulang hingga larut malam, Tris mengirimi pesan singkat yang berisi bahwa aku telah kabur dari rumah dan tak akan kembali pada orang tuaku melalui handphoneku yang Tris ambil sebelum dia membunuhku. Awalnya orang tuaku tak percaya, tapi Tris sangat pintar mengendalikan suasana. Tris bilang penyebabnya aku kabur dari rumah adalah aku tak tahan melihat ayah dan ibuku bertengkar, sehingga lambat laun aku dinyatakan menghilang dengan kemauanku sendiri. Dan sepertinya cerita berakhir sampai di sini karena aku melihatnya dia sudah menutup mulutnya. Kini aku mulai mengerti cukup panjang dari tadi hantu itu bercerita. Lalu apa tujuanmu kepadaku? Apa kamu menyuruhku membalas dendammu kepada Tris? Oh, cukup. Tiba-tiba hantu itu memotong perkataanku. Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kau menguburkanku dengan layak. Aku lalu diam sejenak, memikirkan ini dan itu. Aku tahu aku harus membuat keputusan, atau hantu ini akan terus mengganggu telingaku dengan suaranya yang menyeramkan. Oke, aku akan menguburmu dengan layak. Aku mencoba menyombongkan diri, padahal aku berharap hantu ini tidak akan meminta yang lain lagi. Ya, kamu bisa kan, Tris, menguburkan aku dengan layak? Hantu ini bertanya lagi. Kenapa tidak, kataku. Aku makin berani untuk sombong. Ibu menganggap aku sudah gila karena ibu sendiri tadi mengetuk pintu kamarku yang sengaja kukunci. Aku hanya meyakinkan permintaan hantu tadi dengan anggukan mantap. Dia akhirnya menghilang seperti hantu pada umumnya. Kubuka pintu, lalu ibu bertanya ini dan itu tentang yang kulakukan di dalam kamar tadi. Aku hanya tersenyum kecil dan meyakinkan ibuku bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tepat pada jam 18.51, aku keluar rumah dan menuju sekolah. Aku beralasan ingin mengambil barang yang tidak sengaja kutinggalkan. Tadi di sekolah pada ibuku. Aku hanya membawa lampu senter
dan satu sekop berukuran besar. Sampai di belakang sekolah, aku langsung menuju pohon beringin yang besar itu dan mencari gundukan tempat mayat hantu yang tidak ku tahu namanya itu berada. Sampai saat ini aku tak tahu nama hantu itu. Bahkan aku memang tidak ingin tahu. Aku menemukan gundukan itu dan belum sempat aku gali, tiba-tiba, "Rahel, apa yang sedang kau lakukan?" Tiba-tiba Tris mengagetkanku. Kenapa dia ada di sini? Tahu dari mana dia? Aku harus melontarkan pertanyaan kepada diriku sendiri. "Oh Rahel, apa kau sudah tahu tentang Rika?" Tris lalu bertanya tentang seseorang yang tak pernah aku tahu. "Apa? Siapa Rika? Oh, apakah hantu itu?" Aku pun kembali berbicara sendiri dan menerka-nerka. "Oh Rahel, aku dengar dari ibumu kalau kau berbicara sendiri di kamar. Dan ibumu juga bilang kalau kau terus membicarakan tentang kuburan." Tris nampaknya mulai mencurigai apa yang telah aku ketahui. "Ibu, kenapa kau memberitahu penjahat ini tentang segala hal?" Aku tiba-tiba menyalahkan ibu yang tidak mengerti apa-apa. "Aku yakin kau telah tahu Rahel." Tiba-tiba muka Tris menjadi seperti penyihir. Aku hanya diam, dan itu adalah perbuatanku. Aku yang membunuh Rika, dan aku akan membunuhmu juga. Kenapa dia tiba-tiba langsung membuatku keputusan? Tris mendekatiku. Di tangan kanannya dia memegang pisau kecil yang dia arahkan tepat ke mataku. "Aku akan mencongkel matamu juga Rahel. Kau memiliki mata yang sama dengan Rika." Tris mengancamku. Aku memang pemberani, tapi aku tak tahu belajar bela diri. Jadi saat ini aku tak bisa melawan Tris. Dia mengangkat tangannya bersiap-siap untuk menancapkan pisau itu ke mataku. Tiba-tiba Tris jatuh karena dipukul oleh seseorang dari belakang. Dia pingsan, dan kau tahu siapa yang menolongku? Dia kepala sekolah yang bermuka masam, yang ikut dalam kisah menyeramkan ini. Tris lalu dibawa ke UKS, dan sementara dia harus ditahan di sana. Lalu saat ini aku harus berterima kasih padanya. Sebelum Pak Kepala Sekolah ini bertanya ini dan itu, aku menjelaskan semua hal yang memang perlu aku jelaskan. Pagi harinya mobil ambulan dan polisi menyaksikan halaman sekolahku. Di belakang sekolah dipenuhi banyak orang. Lalu mayatnya dikuburkan dengan layak. Keluarganya menangis dan selalu berterima kasih padaku. Dan jujur saja aku bosan dengan ucapan terima kasih itu. Meskipun aku tetap berusaha tersenyum demi menyamankan hati mereka. Aku menjadi buah bibir di sekolah. Itu sudah biasa. Tris dan 3 temannya yang sampai saat ini tak ku tahu namanya dijebloskan dalam penjara. Mereka memang seharusnya mendapatkan hukuman itu. Dan kejadian ini mulai membuatku lebih terbuka pada orang lain. Aku mempunyai banyak teman sekarang. Aku mulai pandai bergaul. Bibirku kini bisa mulai mengganga karena tertawa. Dan untuk pertama kalinya aku berterima kasih pada pengalaman ini yang menjadikan wanita normal. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita radio Juri yang memiliki judul Pukul 15.21 Aku Meninggal. Itulah cerita radio Curi.
Semoga cerita ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat buat teman Radio Jurig semuanya. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kami mengakhiri cerita ini dan ikuti terus Radio Jurig yang menceritakan cerita misteri, kisah nyata yang lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.